Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu berpikir bahwa jam hitam kuno ini adalah harta karun yang luar biasa. Tapi sekarang dengarkan artinya dalam kata-kata leluhur iblis. Setelah jam kuno hitam diledakkan itu menghilang sama sekali. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata itu. Leluhur sihir, apakah kamu tahu asal mula jam kuno hitam ini? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, leluhur iblis mengangguk dan berkata, aku tahu ini. Jam kuno berwarna hitam ini, meski terlihat seperti jam kuno, sebenarnya hanyalah benih dunia yang dikembangbiakkan oleh kekacauan. Jika dibudidayakan dengan benar, benih ini akan berkembang menjadi dunia. Hanya, ini sangat sulit. Untuk saat ini, belum ada yang berhasil. Benih dunia. Mendengar apa yang dikatakan leluhur iblis, Zhu Hengyu benar-benar mengerti. Jika hanya berupa benih, ia memang bisa dimusnahkan. Faktanya, jika bukan karena Zhu Hengyu memasuki dunia Suantian tepat waktu, dan untuk menambah sejumlah besar kekuatan sumber 5 elemen. Kemudian, jam kuno hitamnya memang akan hancur dan berubah menjadi debu. Jam tua hitam sangat keras. Namun seperti biji pohon ek, bijinya memiliki cangkang yang keras. Ini normal, lihatlah leluhur iblis. Zhu Hengyu tahu, leluhur iblis tidak tahu apa-apa tentang benih dunia. Bagaimanapun, dia tidak menunggu dia menemukan dunia kecil di benih dunia. Jam tua hitamnya telah hancur dengan sendirinya. Oleh karena itu, pemahaman Mozu tentang jam hitam kuno juga sangat terbatas. Antara berpikir, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, ngomong-ngomong, apakah benih dunia ini sangat langka? Setelah merenung sebentar, leluhur iblis berkata ini tidak terlalu langka. Selama Anda memasuki lautan kekacauan dan melihat dengan sabar, selalu ada kesempatan untuk menemukannya. Petik 2. Melihat penampilan polos dari leluhur iblis, Zhu Hengyu tiba-tiba mengerutkan kening. Sementara diam-diam kecewa, leluhur iblis melanjutkan, benih dunia tidaklah langka. Namun, jika Anda ingin membuka dunia yang diternakan dari benih duniawi, Anda membutuhkan terlalu banyak nutrisi. Dengan sumber daya yang begitu banyak mungkin juga bisa digunakan untuk mengolah diri sendiri. Di jeda, Mozu melanjutkan, sebenarnya, sejauh yang saya tahu, termasuk Zulong, Zhu Feng, dan Zhu Qilin. Orang-orang kudus dari semua ras sama seperti Anda dan saya, dunia buatan manusia, masih sangat berguna. Dunia buatan. Mendengar kata-kata leluhur iblis, pikiran Zhu Hengyu berubah dengan cepat. Jelas, meskipun benih dunia mengandung kekuatan dunia, namun sangat sulit bagi benih dunia untuk berakar dan berkecambah serta membuka dunia. Tapi masalahnya sekarang adalah, di jam kuno hitam Zhu Hengyu, dunia telah terbuka. Zhu Hengyu tidak tahu kapan dunia ini lahir dan bagaimana ia berkembang. Sangat mungkin, itu adalah tubuh pertarungan sempurna yang berhasil dikembangkan setelah penggabungan dengan jam hitam kuno. Semua seutuhnya, dunia ini sama dengan dunia luar yang hebat. Ini adalah dunia yang dibesarkan oleh kekacauan. Berbeda dengan dunia di epi lubang hitam, itu dibuat secara artifisial. Jadi, apakah dunia buatan itu kuat? Ataukah dunia yang dibesarkan oleh lautan kekacauan lebih kuat? Ini sepertinya tidak menjadi masalah sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat tenaga itu, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kekuatan langit dan bumi. Sementara Zhu Hengyu sedang berpikir. Leluhur iblis membuka mulutnya dan berkata, nah, kamu bisa membuat keputusan sekarang. Jika Anda ingin bergandengan tangan dengan saya, Anda harus melepaskan epi lubang hitam dan tubuh naga hitam yang kacau. Jika saya tidak menyerah, saya rasa saya tidak perlu terus membuang-buang waktu dan energi. Menghadapi pertanyaan dari Mozu, Zhu Hengyu membuat keputusan hanya setelah sedikit berpikir. Tubuh pertempuran naga hitam kekacauan, itu benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan sendiri, Anda bisa bertarung melawan 3 leluhur kuno tanpa kehilangan angin. Namun, dibandingkan dengan badan hukum Suantian Zhu Hengyu, apa itu? Epi lubang hitam memang kuat menghancurkan dunia. Namun, dunia buatan manusia di epi lubang hitam. Bagaimana bisa dibandingkan dengan benih dunia, kekuatan dunia? Karena itu, menghadapi pilihan yang diberikan oleh leluhur iblis, dia sebenarnya tidak perlu ragu. Untuk mengetahui, energi, sumber daya keuangan, tenaga kerja, dan sumber daya Zhu Hengyu semuanya terbatas. Keterbatasan energi, sumber daya keuangan, tenaga kerja, dan sumber daya material tidak cukup untuk pengembangan dan pembangunan dunia misterius. Bagaimana bisa ada energi berlebih, sumber keuangan, tenaga kerja, dan sumber daya material untuk membangun dan mengembangkan dunia dalam epi lubang hitam? Bagaimana mungkin ada waktu untuk memperbaiki tubuh naga hitam yang kacau?
Dan yang paling penting, meskipun di permukaan, Zhu Hengyu tampaknya telah kehilangan epi lubang hitam dan tubuh naga hitam yang kacau. Namun kenyataannya, yang benar justru sebaliknya. Jika Anda membutuhkan, dia bisa memanggil leluhur iblis lain di waktu dan ruang lain dan turun ke ruang dan waktu di mana Zhu Hengyu berada. Saat itu, dua leluhur iblis turun pada saat yang bersamaan. Siapa yang bisa melawannya? Karena itu, ketika Anda kalah, Anda benar-benar untung. Zhu Hengyu tidak perlu khawatir sama sekali, dan tidak ada kerugian. Antara berpikir, Zhu Hengyu dengan tegas mengangkat kepalanya dan menatap leluhur iblis dan berkata tidak masalah. Pedang berat lubang hitam dan tubuh pertempuran naga hitam yang kacau itu, aku akan menyerah. Baik, mengangguk, leluhur iblis membuka mulut dan berkata, kalau begitu, bisakah aku mengumpulkan kekuatan sumber dari tubuh naga hitam yang kacau, pedang suci cahaya putih, dan epi lubang hitam di ruang dan waktu ini? Sambil mengangkat bahunya, Zhu Hengyu berkata dengan tenang, kamu telah banyak membantuku sepanjang waktu, dan kamu telah memberiku banyak. Tapi aku belum bisa mendapatkan setengah pengembalian. Karena ini berguna untukmu, bawa saja. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Mo Zhu sedikit terkejut. Kemudian dia melihat ke langit dan tertawa. Dalam tawa, dengan gelombang tangan besar leluhur iblis, riak tak terlihat menyebar. Saat berikutnya, peringkat 36 runtuh di medan perang. Di gletser yang menjulang tinggi ke awan. Sesosok yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Lihat sekeliling. Itu adalah gadis cantik berumur 28 tahun. Sekarang, dia sedang duduk di puncak gletser, menyerap kekuatan es dan dingin antara langit dan bumi, melembutkan tubuhnya. Sebuah epi gelap ditempatkan di kakinya. Di bawah tatapan gadis cantik itu, epi lubang hitam di kedua lututnya perlahan meleleh menjadi kabut hitam, menghilang di antara langit dan bumi. Melihat semua ini dengan tatapan kosong, gadis cantik itu tidak bisa menahan nafas. Dia tahu, hanya ada satu orang yang bisa mengecilkan dan melakukan ini tanpa bisa dihentikan. Orang ini adalah orang yang ada di hatinya. Karena dia ingin mengambil lubang hitam, dia secara alami tidak akan menghentikannya. Faktanya, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Pada waktu bersamaan, itu juga di medan perang kehancuran Tier 36. Di gunung yang penuh emas tajam di ujung barat, seekor harimau dengan kepala dan otak, harimau putih dengan punggung dan pinggang yang kokoh, sedang merangkak di puncak gunung. Di depannya, ada pedang suci bercahaya putih yang melayang. Saat berikutnya, macan putih membuka matanya dengan ganas dan menatap pedang suci cahaya putih di depannya. Di bawah tatapan Baihu, pedang suci cahaya putih perlahan menghilang. Berubah menjadi titik terang, menghilang antara langit dan bumi. Menghadapi pemandangan ini, harimau putih itu melompat dengan ganas, mencoba menghentikannya. Sayangnya, semua usahanya sia-sia. Tidak peduli bagaimana dia melempar, dia tidak bisa menghentikan pedang suci cahaya putih menghilang. Pada waktu bersamaan, di dalam lautan kekacauan yang tak ada habisnya, naga hitam kacau yang membentang lebih dari 30.000 mil membuka matanya dengan ganas. Pada waktu bersamaan, tubuh naganya, yang panjangnya lebih dari 30.000 li, berangsur-angsur menjadi ilusi. Lambat untuk mengatakan, tapi nyatanya, semuanya terjadi dalam waktu singkat. Setelah 100 napas, Mo Zhu membuka mulutnya dengan nyaman dan menelan 3 sinar cahaya yang datang dari wajahnya. Setelah menelan ketiga kekuatan sumber ini, kembali ke waktu dan ruangnya, gabungkan itu ke dalam epi lubang hitam, pedang suci cahaya putih, dan tubuh naga hitam yang kacau. Itu bisa sangat ditingkatkan. Dengan cara ini, kekuatannya menjadi lebih kuat. Melihat Zhu Hengyu dengan rasa syukur, leluhur iblis berkata, terima kasih, jangan khawatir. Ketika saya kembali, saya harus hentikan. Mendengar apa yang dikatakan leluhur iblis, Zhu Hengyu mengangkat tangannya dengan ganas, memotongnya. Kamu adalah aku dan aku adalah kamu, jadi mengapa repot-repot mengucapkan terima kasih? Ini, The Demon Ancestor tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu melanjutkan, kamu adalah aku di masa depan, dan aku adalah kamu dari masa lalu. Adakah orang yang lebih tahu daripada kamu dan aku, apa watakmu? Ya, mendengar ini, leluhur iblis tiba-tiba mengangguk. Memang, tidak peduli siapa dia bukanlah orang yang suka memanfaatkan orang lain. Selain aspek emosional, satu-satunya hutang seseorang kepada mereka adalah, apakah mereka pernah berhutang pada orang lain? Oleh karena itu, ucapan terima kasih ini sangat tidak perlu. Semua karena, mereka selalu, rahmat air yang menetes, karakter pembayaran kembali oleh mata air. Sekarang, manfaatkan Zhu Hengyu. Dia pasti tidak akan menganggapnya sia-sia. Di samping itu, jika dia tidak ingin mengambilnya, meskipun kedengarannya bagus, apa gunanya? Melihat Zhu Hengyu dengan sukacita, di hati leluhur iblis, tidak bisa tidak mengagumi secara diam-diam. Benar saja, itu paling nyaman bekerja dengan diriku sendiri. Bukan musuh yang paling mengenal diri sendiri, tapi diri sendiri. Di antara pikiran, nenek moyang iblis membuka mulutnya dengan ganas dan menyemburkan api ungu cair.
Leluhur iblis membuka mulutnya dan berkata, ini adalah api suci keberuntungan. Dengan nyala api ini, Anda dapat langsung memperbaiki tubuh ukiran emas Anda menjadi tubuh yang kacau. Apa? Zhu Hengyu kaget. Semoga berhasil. Ini adalah nyala api yang sangat langka. Dia bisa menyempurnakan segalanya dan meningkatkan kualitas segalanya. Di dalam hatiku, Zhu Hengyu memandang leluhur iblis dan berkata, jika aku menggunakan api keberuntungan ilahi ini untuk meredam badan hukum domba iblis, apa hasilnya? Ini, menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, leluhur iblis ragu-ragu untuk sementara waktu. Kemudian dengan tegas berkata, tubuh Dharma domba iblismu terlalu dangkal, dan wilayahnya terlalu rendah, mana terlalu lemah. Bahkan jika itu ditempa dengan api keberuntungan ilahi, itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun sebelum bisa dipromosikan ke tubuh kekacauan. Saya sarankan Anda melepaskan tubuh Dharma kambing iblis itu. Tubuh domba ajaib lebih cocok untuk menjadi pembawa hukum, tetapi tidak cocok sebagai tubuh tempur. Bagaimanapun, bakat bertarung dari klan kambing iblis tidak tinggi. Secara relatif, tubuh tempur elang bersayap emas ini cukup kuat. Bahkan naga tangguh hanyalah makanan di depannya. Aku tidak membutuhkan badan hukum yang kejam, kenapa kamu keras kepala? Jenis domba ajaib apa yang ingin kamu gunakan? Mendengar kata-kata leluhur iblis, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengangguk diam-diam. Memang, tubuh domba ajaib lebih cocok untuk pembawa aturan latihan. Sampai sekarang, badan hukum domba sihir telah terintegrasi ke alam surgawi dunia misterius. Hanya memurnikan kekuatan 3000 hukum, berkati salah satunya. Kemudian, dunia Suantian dapat memadatkan dunia yang luas. Pada saat yang sama, badan hukum domba iblis juga akan menjadi orang suci surgawi sejati. Tapi, meski begitu, dimensif Dharmakaya lebih cocok untuk menguasai dan mengendalikan gerak jalan surgawi. Pegang Jielei dan pertahankan ketertiban surga. Itu masih terlalu lemah untuk berperang. Hanya seekor domba, dibatasi oleh kondisi bawaan, bagaimana Anda bisa bersaing dengan naga dan harimau? Di sisi lain, tubuh pertarungan elang emas berbeda. Saat Anda lapar, ambil naga dan makanlah. Jika tidak ada naga, saya akan merobek harimau itu dan melawan giginya. Sangat kuat, mengapa tidak menggunakannya? Fakta telah membuktikan, kekuatan tempur badan hukum domba sihir terbatas dalam hal apapun. Setelah berlatih sekian lama, dia memiliki banyak keuntungan. Tapi memasuki medan perang yang runtuh itu masih lemah dan menyedihkan. Ini adalah cacat dalam bakat rasial, dan itu tidak bisa menggantikannya. Tidak peduli seberapa kuat domba itu, pada akhirnya tidak bisa menandingi serigala dan harimau. Bakat ras dari suku kambing iblis terletak pada kebijaksanaan. Hikmat, bagaimanapun, lebih cocok untuk mengendalikan hukum dan mengendalikan jalan surga. Adapun pergi ke medan perang untuk bertarung, lupakan saja. Yang paling penting adalah, bahkan jika api keberuntungan ini dapat membuat domba ajaib dari domba ajaib menjadi tubuh yang kacau dalam sekejap. Kekuatan tempurnya masih terlalu rendah. Dilema tidak melanggar pertahanan ketika menghadapi dewa suci lainnya, saya khawatir itu akan terjadi lagi. Itu terlalu memalukan, mengingat saat saya baru saja memasuki medan perang kehancuran. Badan hukum domba iblis benar-benar lemah hingga keji. Serangan apapun itu seperti gelitikan. Bahkan seorang prajurit hancur biasa tidak bisa bergerak. Belum lagi jatuhnya panglima perang. Melihat kembali tubuh Dharma emas. Sepasang cakar yang tajam bisa dikatakan merusak. Mulut yang tajam bahkan lebih tertusuk emas dan batu. Apalagi dengan sayap ganda di belakang, tidak hanya mereka bisa terbang, tapi kecepatannya bahkan lebih cepat. 3000 bulu emas bisa diringkas menjadi 3000 bulu pedang. 3000 pedang bulu, pedang ditempatkan di luar, dan skalanya ditarik kembali. Apalagi penglihatan suku Golden Eagle bahkan lebih kuat. Bahkan seekor semut dari jarak ribuan meter dapat melihat dengan jelas. Semua ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh klan domba iblis yang lemah. Setelah memberi nasihat, energi leluhur iblis telah habis dan dia harus pergi. Adapun api keberuntungan, bagaimana menggunakannya, untuk siapa, nenek moyang iblis tidak akan terlalu peduli. Pokoknya, barangnya sudah dikirim. Bagaimana cara menggunakannya, itulah urusan Zhu Hengyu. Badan hukum sementara yang mengawasi leluhur iblis menghilang. Berubah menjadi lava dan jatuh kembali ke pusaran lava. Zhu Hengyu juga mengambil keputusan. Zhu Hengyu tidak akan menyerah pada badan hukum domba sihir. Bagaimanapun, kekuatan api penyucian, kekuatan matahari, dan serangkaian kekuatan tertinggi dipercayakan dalam tubuh magis domba iblis. Namun, apa yang dikatakan Mozu juga masuk akal. Tubuh domba ajaib lebih cocok untuk duduk di dunia Suantian. Kendalikan guntur dan pertahankan pergerakan surga. Tetapi yang benar-benar cocok untuk pertempuran adalah tubuh Dharma emas. Baru saja, dunia Suantian masih sangat lemah. Badan hukum Suantian sendiri sudah cukup untuk mempertahankan operasinya. Oleh karena itu, meskipun tubuh Dharma domba iblis dipromosikan menjadi tubuh pertempuran kekacauan, sebenarnya tidak berguna. Tidak mungkin menyelesaikan masalah sebenarnya dari Zhu Hengyu. Tetapi jika badan hukum elang emas dipromosikan menjadi badan pertarungan chaos, semuanya benar-benar berbeda.
Begitu dia menjadi orang suci, posisi Zhu Hengyu di klan Elang Emas adalah yang tertinggi. Paling-paling, hanya bisa bersanding satu dengan dia. Karena mereka terikat, tidak ada yang bisa mengendalikan siapapun. Begitu, bahkan jika Golden Eagle Demon Saint datang, dia tidak bisa mengatakan apapun padanya. Setiap orang adalah orang suci iblis, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Mengapa Anda mengurus bisnis saya? Dan, sebelum leluhur iblis pergi, dia diam-diam menunjuk Zhu Hengyu. Meskipun dia telah mengubah garis keturunan badan hukum Elang Emas, begitu dia benar-benar dekat, dia akan bertemu dengan setan suci Elang Emas. Pihak lain mungkin masih melihat melalui. Untuk para beku di bawah ekaristi cahaya putih. Perbedaan yang begitu halus tidak terlihat. Tetapi Dewa Suci yang sebenarnya telah mencapai keadaan miniaturisasi. Masih ada kemungkinan tertentu bahwa Anda dapat melihat semuanya dan mengenali wajah sebenarnya dari tubuh Dharma ini. Mungkin lebih buruk setelah beralih ke yang suci lainnya. Tapi itu adalah Golden Eagle Demon Saint Jin Yu. Kemudian semuanya benar-benar berbeda. Dalam klon suci iblis ini, darah Jin Yu awalnya mengalir. Bagaimana Anda bisa tidak merasakan darah Anda sendiri dan tidak bisa membedakannya? Tapi, begitu api keberuntungan digunakan, setelah tempur, darah klon Elang Emas ini akan terlahir kembali. Itu telah menjadi darah suci yang baru. Pada saat itu, bahkan jika leluhur iblis datang secara langsung, dia tidak tahu. Di bawah kekuatan keberuntungan, darah akan diubah menjadi darah yang kacau. Tidak ada yang tahu, tetapi faktanya, bahkan jika dibedakan, tidak ada yang menakutkan. Setiap orang adalah orang suci iblis, jadi saya akan mengambil klon Anda, apa yang Anda lakukan. Jika tidak berhasil, lawan saja. Karena itu, tidak peduli dari sudut pandang mana, api suci keberuntungan ini harus digunakan oleh tubuh Dharma Emas. Tapi, saat Zhu Hengyu benar-benar ingin melakukan ini, tapi tidak tahu kenapa, selalu putuskan. Tubuh Dharma Elang Emas ini kuat. Tapi bagaimanapun, itu hanya tubuh pertempuran sementara Zhu Hengyu. Apalagi dari segi background-nya saja. Faktanya, itu hanya tiruan dari Golden Eagle Demon Saint. Dibandingkan dengan Dewa Golden Eagle Demon Saint, fondasinya jauh di belakang. Selain itu pasti akan membentuk sebab dan akibat yang besar dengan Golden Eagle Demon Saint. Akhirnya, dan yang terpenting, klon Santo Iblis ini sudah sangat dekat dengan tubuh yang kacau. Bahkan jika tidak ada api suci keberuntungan, itu mungkin untuk maju ke badan pertempuran chaos kapan saja. Karena itu, jika kelompok api suci keberuntungan ini diberikan kepada tubuh Dharma Emas, meski tidak bisa dikatakan sebagai pemborosan total, setidaknya separuhnya terbuang percuma. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu tidak bisa mengambil keputusan. Waktunya untuk sekarang. Entah itu tubuh magis domba iblis atau tubuh Dharma Emas, tidak ada gunanya menggunakan api keberuntungan suci ini. Adapun tubuh Suantian Dharma, secara alami tidak dapat digunakan. Untuk Yi Fang Tiandi, api keberuntungan belaka tidak terlalu efektif sama sekali. Antara berpikir, Zhu Hengyu tanpa sadar melirik monyet kecil Ling Yu di pelukannya. Meskipun monyet giok putih kecil ini tampaknya tidak dapat merebut rumah, juga tidak dapat diringkas menjadi tubuh Dharma. Namun nyatanya, tidak hanya ada klon dan Dharmakaya di dunia ini. Selain itu, sebenarnya ada inkarnasi eksternal. Berinkarnasi di luar, itu untuk menciptakan tubuh sejati yang identik selain diri Anda sendiri. Sangat mudah bagi orang biasa untuk mengacaukan inkarnasi eksternal dengan klon. Avatar hanyalah pecahan kecil yang dilepaskan dari dewa dan dibentuk menjadi tubuh. Oleh karena itu, kekuatan klon selalu lebih rendah dari dewa. Avatar di luar tubuh berbeda. Inkarnasi adalah keberadaan salinan lengkap ontologi. Kekuatannya benar-benar sama dengan dewa. Bahkan jika kekuatannya melebihi dewa, itu tidak jarang sama sekali. Hanya, tidak mungkin semuanya memiliki kelebihan tanpa kerugian. Katakan saja, klon tidak takut mati. Bahkan jika itu dimusnahkan, selama metode klon itu digunakan lagi, klon baru dapat dipanggil. Avatarnya berbeda. Setiap inkarnasi itu unik. Begitu Anda mati dalam pertempuran, Anda benar-benar mati. Oleh karena itu, kebanyakan biksu akan mempraktikkan metode klon. Tetapi inkarnasi, hanya sedikit orang yang berlatih. Lagi pula, bayar harga yang mahal, konsumsi begitu banyak sumber daya. Setelah pertempuran itu berakhir, semuanya hilang. Di satu sisi, ini sangat mirip dengan Pet Beast. Hebat itu bagus, tetapi ini hanya dapat dikonsumsi satu kali. Tidak seperti tiruan. Selama sang dewa masih ada, ia dapat dipisahkan tanpa henti. Apa yang paling menggerakkan Zhu Hengyu? Monyet giok putih kecil inilah yang sudah memiliki tubuh yang kacau. Hal yang paling berharga adalah, monyet giok putih kecil ini, segera setelah dia lahir, sudah mengumpulkan semangat sejatinya. Dan, kualitas roh sejati ini sangat tinggi. Itu adalah roh sejati dari orang-orang kudus surgawi itu ketika benua kuno yang sunyi dihancurkan. Dengan surga kuno yang sunyi hancur, roh-roh sejati yang dipercayakan di jalan surga secara alami hancur berkeping-keping. Fragmen dari roh sejati ditelan oleh Chaos Spirit Jade Mountain. Kemudian padukan semangat asli Lingming.
Kualitasnya yang tinggi bisa disebut esensi dari semangat sejati. Itu orang lain. Menghadapi monyet giok putih kecil ini, sungguh tidak mungkin. Tetapi bagi Zhu Hengyu, itu bukan tidak mungkin. Untuk mengetahui, dengan jatuhnya semua orang suci kuno, roh sejati ini telah menjadi tidak dimiliki. Itu tidak mengandung kekuatan spiritual, dan kekuatan jiwa. Murni, kristalisasi energi jiwa. Tidak mungkin tubuh energi murni melahirkan kesadaran. Karena itu, monyet giok putih kecil ini tidak akan pernah bisa melahirkan kesadaran diri. Sekarang, Zhu Hengyu dengan bantuan Mozu, dia telah mengembangkan kesadarannya menjadi roh sejati dari monyet giok putih kecil. Tertanam dalam inti dari roh sejati monyet giok putih. Dengan cara ini, monyet giok putih kecil ini tidak bisa menahan keinginan Zhu Hengyu. Sebaliknya, dia akan bekerja sama sepenuhnya dengan Zhu Hengyu dan melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Bahkan jika Zhu Hengyu mencoba menghancurkannya, dia tidak akan pernah melawan, tapi akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Zhu Hengyu menghancurkan dirinya sendiri. Dengan premis ini, banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Antara pikiran dan pikiran, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Dikombinasikan dengan api keberuntungan, dengan kerjasama monyet giok putih. Tubuh Zhu Hengyu dan Suantian Dharma bergabung. Lihat apakah dia bisa menyempurnakan monyet giok putih kecil ini ke dunia misterius. Memurnikannya untuk menjadi penguasa dunia Suantian, yaitu, Santo Pelindung Dunia Suantian. Lakukan seperti yang Anda pikirkan. Saat berikutnya, Zhu Hengyu memasuki dunia Suantian. Pada saat yang sama, Badan Hukum Suantian sekali lagi menyalakan api penyucian yang sebenarnya dan memasuki dunia Suantian. Pada waktu bersamaan, dalam pusaran kacau dunia misterius, udara kacau yang tak terbatas melonjak keluar lagi. Dicuci di tubuh monyet giok putih kecil. Satu demi satu, guntur-guntur jatuh. Satu demi satu, mereka jatuh di tubuh monyet giok putih kecil. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan. Untuk pertama kalinya, api suci keberuntungan yang dipersembahkan oleh leluhur iblis dikorbankan, dan itu diintegrasikan ke dalam tubuh monyet giok putih kecil. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu mendorong inti roh sejati dari monyet giok putih, yang merupakan kesadaran Zhu Hengyu. Dari dalam keluar, itu memacu api keberuntungan ilahi dan melembutkan tubuhnya. Saya katakan sebelumnya, keberadaan monyet giok putih sangat unik. Lautan kesadarannya adalah tubuhnya. Seluruh tubuhnya adalah ruang lingkup lautan pengetahuannya. Dan jiwa sejatinya bahkan lebih terintegrasi erat dengan tubuh. Itu karena karakteristik ini. Itu menjadi kemungkinan bahwa monyet giok putih benar-benar halus. Selama tubuhnya halus, kemudian, semangat sejatinya juga dimurnikan. Yang paling penting adalah, jika Anda hanya mengandalkan kekuatan eksternal, sangat sulit untuk memperbaikinya. Bahkan kekuatan seluruh dunia Suantian dikumpulkan. Bahkan jika kekuatan api penyucian yang nyata diperkenalkan, tidak mungkin. Tapi, jika monyet giok putih tidak melawan. Sebaliknya, dari dalam itu mendorong api keberuntungan, dari dalam harus dikombinasikan dengan luar, dan kata-kata pemurnian diterima secara aktif. Itu sangat berbeda. Waktu berlalu, di dunia Suantian, cahaya bintang yang jatuh di seluruh langit diproyeksikan ke tubuh monyet giok putih kecil. Kemudian, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang itu menyatu dengan kulit giok monyet giok putih kecil. Pada waktu bersamaan, warna merah muda perlahan memancar dari dalam monyet giok putih. Betul sekali, warna merah muda ini hanyalah api keberuntungan yang menyebar. Melihat sekeliling, monyet giok putih utuh memiliki bibir merah dan gigi putih. Kulit seluruh tubuh berwarna putih dan merah serta sehat. Dan, karena monyet giok putih terus disempurnakan, secara bertahap monyet giok putih kecil ini juga secara bertahap kehilangan wajahnya. Wajah dan sosoknya secara bertahap menjadi badan hukum Suantian. Itu adalah penampilan Chu Xingyun. Saat sinar terakhir dari cahaya bintang menyatu dengan inkarnasi Lingming. Inkarnasi Lingming itu akhirnya perlahan membuka matanya. Mata macam apa itu? Di mata hitam putih yang besar, ada bintang di langit. Bibirnya merah dan giginya putih, dan kulitnya putih dan merah. Mata hitam dan putih besar, menusuk dan menusuk. Satu-satunya downside adalah usia terlihat sedikit lebih muda. Tentang manusia biasa saja, 11 atau 12 tahun. Yang paling menakjubkan, kulitnya masih putih dan lembut. Nyatanya, ini tidak sebagus giok. Tubuhnya awalnya terbuat dari giok roh yang kacau. Melihat langit berbintang, anak kecil dengan riasan merah jambu dan batu giok, sangat lembut dan lembut. Meskipun di luar, pria ini tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan sangat imut hingga membuat orang hancur. Tetapi Zhu Hengyu tahu bahwa kekuatan penghancur makhluk kecil ini benar-benar berbanding terbalik dengan penampilannya. Dimurnikan oleh api keberuntungan. Tubuh pertempuran giok roh ini, apakah itu tubuh pertempuran atau roh sejati, telah stabil di ranah bijak tingkat dasar. Terutama kulitnya yang tipis dan daging yang empuk dari jas itu, meski terlihat putih dan empuk, bisa dipatahkan dengan ditiup. Tapi nyatanya, pedang yang paling tajam pun sulit untuk diimbangi. Jade adalah sumsum bumi. Kekerasannya sangat tinggi. Terutama Chaos Spirit Jade.
Kekerasannya adalah yang tertinggi di antara objek yang diketahui. Bahkan emas murni yang kacau, dalam hal kekerasan tidak ada cara untuk membandingkannya dengan giok roh yang kacau. Kekerasan satu sama lain hanya berjarak beberapa blok. Orang awam menggambarkan daya tahan tubuh tempur seseorang yang tinggi. Saya suka menggambarkannya dengan kulit tembaga dan tulang besi. Tapi di depan tubuh pertempuran giok roh yang disebut tembaga dan besi tidak lebih dari truk. Dan, jangan kira bocah kecil yang jaraknya hanya sekitar 1,5 meter ini benar-benar kurus. Untuk mengetahui, tubuhnya saat ini melalui arai kompresi ruang. Serta kekuatan surga, api-api penyucian yang nyata, kekuatan bintang-bintang. Dikompresi oleh banyak gaya, jika itu benar-benar muncul. Ini adalah gunung setinggi hampir 3 km. Karena itu, pertahanannya tinggi. Kuat, semua bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat inkarnasi giok putih ini. Jika tidak dapat sepenuhnya dimurnikan, nilainya masih nol. Tapi untungnya, bagian dalam harus digabungkan dengan bagian luar. Dengan bantuan keberuntungan, dan dengan bantuan kekuatan dunia dari Suantian World. Akhirnya, monyet giok putih kecil ini dibudidayakan secara menyeluruh ke alam surga. Dengan 3.000 bintang dituangkan ke dalam tubuh pertempuran. Mulai saat ini, tubuh pertempuran giok putih ini telah menjadi inkarnasi eksternal Zhu Hengyu. Namun, perlu disebutkan, inkarnasi eksternal bukanlah inkarnasi eksternal dari tubuh Dharma Emas. Ini adalah inkarnasi eksternal dari badan hukum Suantian. Oleh karena itu, penampilan tubuh Dharma ini persis sama dengan tubuh pertarungan sempurna Chu Xingyun. Di antara pikiran, Zhu Hengyu memindahkan jiwanya ke tubuh pertempuran giok putih. Itu adalah inkarnasi dari Lingyu. Meregangkan lengannya, Zhu Hengyu tiba-tiba menyalakan matanya dengan penuh semangat. Bang bang bang, di antara tangan-tangan yang diremas dengan ringan, serangkaian suara ledakan meledak seperti petasan. Dengan kepalan ringan, udara dan energi di sekitarnya langsung hancur. Kekuatan tak tertandingi semacam itu membuat Zhu Hengyu mabuk. Ini, apakah itu kekuatan tubuh Chaos? Sebaliknya, tubuh Dharma Emas tampaknya jauh lebih buruk. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Zhu Hengyu membantah tebakannya. Bahkan Tuhan tidak maha kuasa. Bukan begitu Anda menjadi Tuhan. Kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan mana semua orang sama persis. Menurut ras yang berbeda, celah dalam berbagai aspek juga terlihat sangat jelas. Misalnya, para biksu dari suku kura-kura bahkan menjadi orang suci iblis. Lagi pula, kecepatannya tidak cepat. Di sisi lain, pertahanan Santo Iblis dari klan kura-kura akan menjadi lebih menakutkan, hampir tidak bisa dipecahkan. Adapun Golden Eagles, tidak pernah dikenal untuk pertahanan. Klan Elang Emas dikenal dengan kecepatan tercepat dan serangan tertajamnya. Oleh karena itu, bahkan jika tubuh Chaos tercapai, kekuatan klan Elang Emas bukanlah kekuatan terbesar mereka. Khusus untuk tubuh pertempuran giok roh ini, fitur terhebatnya adalah pertahanan dan kekuatan. Tentu saja, berbeda dengan klan penyu, tubuh pertempuran giok roh tidak hanya memiliki pertahanan tinggi, tetapi juga kuat. Apalagi kecepatannya pasti tidak lambat. Fleksibilitas sangat kuat. Yang paling penting adalah, tubuh pertempuran giok roh ini lahir untuk memelihara jiwa, memurnikan dan menyimpan energi. Karena itu, fitur terbesar dari tubuh tempur giok roh ini sebenarnya bukan pertempuran jarak dekat. Tubuh pertempuran giok roh, karakteristik jiwa yang memelihara, dapat membuat kekuatan jiwanya terus meningkat. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin besar kekuatan mantra yang dilepaskan. Pada waktu bersamaan, giok roh kekacauan dapat memurnikan energi. Unit energi yang sama dapat meledak beberapa kali lipat kekuatannya. Terakhir, untuk menyimpan energi. Seperti yang kita semua tahu, giok adalah pembawa energi terbaik. Pembawa rune dan segel paling canggih adalah Lingyu. Dan giok roh yang kacau adalah leluhur tertinggi di antara semua giok. Oleh karena itu, mana yang dapat dipegang oleh tubuh pertarungan giok roh sangat tinggi. Singkatnya, mana tinggi, kemurnian mana tinggi, kekuatan spiritual tinggi. Dan ketiga ketinggian ini persis dengan tiga elemen yang menentukan kekuatan mantra. Dapat dikatakan bahwa ketiga kualitas ini menentukan kekuatan spesifik sebuah mantra. Dalam hal, kerusakan mantra adalah 100 kata. Nah, 90%-nya ditentukan oleh ketiga faktor ini. Beberapa orang mungkin berkata, bukankah staf itu penting? Namun sebenarnya, bukankah penambahan staf didasarkan pada kuantitas, kualitas, dan tingkat kekuatan spiritual? Kekuatan spiritual, yaitu kekuatan jiwa. Jika Anda tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup, Anda tidak dapat mengaktifkan mantra tingkat lanjut sama sekali. Jika mana tidak cukup, Anda juga tidak dapat mengaktifkan mantra tingkat lanjut. Jika kemurnian mana tidak cukup, kekuatan mantranya tidak tinggi. Bahkan staf dapat meningkatkan kekuatan mantranya 10 kali lipat. Tapi bukankah kenaikan di sini juga berdasarkan basis tetap? Nomor dasar ini sebenarnya ditentukan oleh jumlah mana tingkat kemurnian, dan kekuatan-kekuatan spiritual. Bagaimanapun, berlatih di dunia ini berorientasi pada orang. Hal-hal di luar tubuh tidak bisa diandalkan. Trisula perak cerah dapat meningkatkan mantra dan menyerang 3 kali.
Kelipatan ini diperbaiki. Kemudian, hal yang sama adalah peningkatan 3 kali lipat. Mantra yang sama, tubuh pertempuran Gyokroh dapat meledak dengan 10.000 kekuatan penghancur. Setelah Bright Silver Trident ditingkatkan, kekuatan penghancur sebenarnya adalah 30.000. Badan hukum domba iblis dapat meledak dengan 100 kekuatan penghancur. Setelah Bright Silver Trident ditingkatkan, kekuatan penghancur sebenarnya adalah 300. Dapat dilihat bahwa, kekuatan mantra pada akhirnya ditentukan oleh jumlah, kualitas, dan kekuatan spiritual mana. Sebaliknya, jika Anda tidak cukup kuat, bahkan jika Anda memberi Anda staf yang meningkatkan mantra dan serangan 10 kali lipat, bagaimana dengan melihat ke udara, riasan giok merah muda, lembut putih dan tubuh pertempuran Gyokroh yang indah. Selain kekaguman, Zhu Hengyu tidak punya ide lain. Memiliki pertahanan yang tak terkalahkan dan kekuatan tak terkalahkan pada saat bersamaan. Orang ini sebenarnya memiliki bakat dan bakat seorang penyihir. Ini hanyalah tubuh tempur maha kuasa dari Mowu Suangxiu. Sepanjang waktu, sebenarnya ada banyak badan hukum yang digunakan Zhu Hengyu. Tubuh manusia dari ras manusia, tubuh hukum ras kambing iblis, tubuh hukum ras lang emas. Di antara mereka, Dharmakaya dari suku lang emas adalah yang terkuat. Namun, karakteristik lang emas adalah mereka kuat menyerang dan lemah. Utamanya mengandalkan kecepatan untuk mendekati lawan dan bertarung dekat dengan tubuh untuk membunuh target. Hanya tubuh tempur yang sempurna yang dapat dibandingkan dengan inkarnasi Lingyu. Sayangnya, sejak tubuh pertempuran yang sempurna, digabungkan dengan jam hitam kuno, Zhu Hengyu tidak bisa lagi mengendalikan dan mengemudi. Kamu hanya bisa menggunakan tubuh dimensif Dharma yang sangat lemah sehingga membuat orang hancur. Bakat bertarungnya sangat rendah. Sebaliknya, tubuh Lingyu Dharma itu terlalu serbaguna. Kekuatannya luar biasa, dan pertahanannya hampir tak terkalahkan. Terlahir untuk berpura-pura mengisi ulang petarung. Secara umum, tubuh pertarungan para beku dari semua ras tidak sempurna. Baik pertempuran jarak dekat atau jarak jauh. Jarak jauh dibagi menjadi penembak fisik dan penyihir sihir. Keduanya hanya dapat menjelaskan satu, tidak mungkin memiliki keduanya. Tubuh pertempuran Lingyu adalah pengecualian. Pertarungan jarak dekat tentu saja kekerasan dan tak terkalahkan. Namun nyatanya, serangan mantra adalah keterampilan tata geraha yang sebenarnya. Yang paling membuat Zhu Hengyu terkesima. Tubuh pertempuran Gyokroh inilah yang secara alami mengandung sejumlah besar chaos ki yang telah dipadatkan hingga ekstrim. Gyokroh chaos dinamai chaos. Justru karena mengandung udara kacau murni. Bagi Zhu Hengyu, tubuh pertarungan Gyokroh ini benar-benar sempurna. Cukup sempurna, Zhu Hengyu tidak menemukan kekurangan apapun. Tapi, itu juga karena terlalu sempurna. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan potensi penuhnya. Bagaimanapun, untuk Zhu Hengyu, segala sesuatu di atas langkah suci itu asing. Keterampilan tempur Saint-Pierre bahkan tidak mampu melakukannya. Bahkan jika tidak ada tubuh pertempuran pangkat suci, dan ranah pangkat suci. Namun nyatanya, Zhu Hengyu tidak menguasai keterampilan tempur pangkat suci dan mantra pangkat suci. Sebaliknya, ini seperti dunia biasa, manusia biasa. Meskipun dia kuat dan kuat, sekuat sapi. Tapi tidak pernah belajar seni bertarung. Oleh karena itu, bahkan jika dia menghadapi orang biasa, dia dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Tetapi ketika benar-benar bertarung melawan raja-raja pertempuran profesional itu, pada dasarnya, dalam situasi kelas berat yang sama, dia akan terbunuh dalam hitungan detik. Untuk saat ini, Zhu Hengyu hanya bisa meraba-raba perlahan saat bertarung. Lagi pula, dia tidak punya tempat untuk mempelajari keterampilan tempur dan mantra di atas peringkat suci. Tapi untungnya, biarpun itu mengandalkan kekuatan sendiri untuk melaju secara horizontal, tatanan suci juga merupakan tatanan suci. Kekuatannya masih tidak sebanding dengan semut di bawah peringkat suci. Tapi, karena dia tidak menguasai keterampilan tempur dan mantra yang relevan, Zhu Hengyu terutama mengendalikan dan memanipulasi tubuh ukiran emas, bukan tubuh Gyokroh. Untuk menggunakan kekuatan destruktif yang mengerikan dari tubuh pertarungan Gyokroh, dan kekuatan pertahanan yang menakutkan. Zhu Hengyu membagi 3 jarum emas yang rusak dan memberinya satu. Dengan gada emas ini, tubuh tempur Gyokroh dapat memainkan kemampuan jarak dekatnya. Di atas bintang, ketika tubuh pertempuran Gyokroh melambaikan gada emas, seluruh dunia Suantian gemetar. Semua bintang di langit gemetar karenanya. Dalam rengekan sedih, tubuh pertempuran Gyokroh itu, meski hanya mengandalkan insting untuk menggerakkan gada emas, tetapi kekuatan dan mana miliknya terlalu tirani. Satu tongkat saja sudah cukup untuk menghancurkan bumi, menghancurkan gunung dan sungai, dan bahkan menghancurkan bintang. Melihat tubuh pertempuran Gyokroh yang menari secara horizontal dan terus-menerus mengayunkan batang besi di tangannya. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa puas. Sampai sekarang, dia benar-benar bisa memasuki tier 3. Artinya, level ke-30 meruntuhkan medan perang. Bahkan proyeksi medan pertempuran antara level 20 dan 30 tidak perlu berlebihan.
dia bisa langsung memasuki medan perang yang sebenarnya. Antara berpikir, Zhu Hengyu menoleh dan berbicara dengan Badan Hukum Suantian. Di lain waktu, Badan Dharma Suantian harus mengambil kecepatan penuh untuk mengumpulkan semua logam yang disimpan di area penyimpanan kota kuno api penyucian ke dalam dunia Suantian. Logam-logam ini akan digunakan untuk melebur bintang-bintang dunia misterius. Untuk mengetahui, kekuatan satu dunia, tidak hanya bergantung pada jumlah bintang. Kekuatan dan intensitas satu bintang juga merupakan indikator penting. Kekuatan dunia dari Suantian World. Ini adalah jumlah dari kekuatan langit dan bintang di dunia langit yang mendalam. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah langit dan bintang, semakin kuat individu langit dan bintang. Kemudian, kekuatan dunia dari dunia Suantian, semakin kuat. Jelas tidak mungkin memiliki kuantitas tanpa kualitas. Kosong memiliki kualitas tetapi tanpa kuantitas jelas tidak cukup. Hanya dengan kuantitas dan kualitas barulah dunia yang kuat dapat terbentuk. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, Badan Hukum Suantian untuk sementara meletakkan barang-barang yang ada. Taruh semua biji logam di tempat penyimpanan di bawah kota kuno api penyucian ke dalam dunia misterius. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu bergegas kembali untuk membalikkan alam 5 elemen. Selanjutnya, dia harus mencari tahu. Setelah peringkat suci, kemana saya pergi untuk mempelajari keterampilan dan mantra tempur? Tidak bisa, itu semua tergantung individu untuk menyadarinya, bukan? Adapun pergi ke medan perang tier 3 runtuh. Untuk saat ini masih belum memungkinkan. Bagaimanapun, area penyimpanan bawah tanah di kota kuno api penyucian. Semua jenis material logam menumpuk menjadi pegunungan. Meskipun efisiensi pengumpulan tubuh Suantian Dharma tinggi, akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan semuanya. Selama ini, Zhu Hengyu tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, Zhu Hengyu juga bisa berlatih dalam retret. Dalam keadaan tertutup, ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap. Namun, Zhu Hengyu sekarang tidak punya waktu untuk mundur. Balikan alam 5 elemen. Di dalam Yunding City, ada terlalu banyak hal yang perlu dia tangani. Sepanjang perjalanan kembali ke kota Yunding, Zhu Hengyu bergegas ke lokasi Jintai Real Estate untuk pertama kalinya. Perjalanan ke kota kuno Purgatory. Zhu Hengyu menyia-nyiakan waktu setengah tahun. Saya tidak tahu betapa sibuknya Li Yun sekarang. Saat tiba di Jintai Real Estate, Li Yun tidak ada di sana. Di bawah pemahaman Zhu Hengyu, Li Yun jarang bekerja di kantor pusat Jintai Real Estate. Setiap hari, dia harus bertemu dan bernegosiasi dengan orang yang berbeda. Tidak ada waktu untuk kembali ke markas Jintai Real Estate. Namun, karena Zhu Hengyu ada di sini. Bahkan jika Li Yun sibuk, dia harus kembali. Segera, setelah 1,5 jam, Li Yun segera kembali. Setelah laporan Li Yun, Zhu Hengyu takjub. Meskipun baru setengah tahun berlalu, Li Yun telah membeli lebih dari selusin tim konstruksi besar dengan harga yang sangat tinggi. Setelah seleksi berulang dan eliminasi, total 130.000 pengrajin elit dari suku Chuanshan direkrut. Hanya dalam waktu setengah tahun, Li Yun berhasil mencapai bonus tertinggi yang diberikan oleh Zhu Hengyu. Melihat Li Yun yang terlihat sangat kuyup, Zhu Hengyu sangat kagum. Tidak ada lagi. Dalam hal kemampuan untuk melakukan sesuatu sendirian, Li Yun ini pasti seorang prajurit yang baik. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak kemana-mana, dia akan menangani masalah ini secara pribadi. Tidak mungkin menanganinya lebih baik dari Li Yun. Belum lagi kemampuannya yang super, ia juga pekerja keras dan rajin. Orang seperti itu sangat jarang. Karena Li Yun telah memenuhi rencana tahun pertama 6 bulan sebelumnya. Zhu Hengyu itu, tentu saja tidak pelit. Melihat Li Yun sambil tersenyum, Zhu Hengyu berkata, baiklah, karena kamu telah menyelesaikan tujuan tahun pertamamu lebih cepat dari jadwal, maka aku tidak akan pelit. Menurut standarku, terima bonus yang pantas kamu dapatkan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata Li Yun tiba-tiba berbinar. Menurut standar yang diberikan oleh Zhu Hengyu, bukankah dia akan dapat menerima bonus 130 juta yuan? Di antara mata, Li Yun berkata dengan semangat, hebat. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Iblis. Dengan tubuhnya sedikit gemetar, Li Yun berkata dengan penuh semangat, dengan uang ini, saya dapat memperoleh sejumlah kekuatan Mu Yuan, dan meningkatkan kekuatan saya ke tingkat yang kecil. Mu Yuan Li. Dengarkan apa yang dikatakan Li Yun. Baru kemudian Zhu Hengyu menyadari bahwa Li Yun sebenarnya adalah seorang biksu. Bahkan jika dia memberinya uang, dia hanya akan menggunakannya untuk membeli sumber daya kultivasi. Namun, harga 5 elemen Yuan Li sama sekali tidak murah. Rata-rata, setiap titik sumber daya kayu dapat dijual dengan 105 baris uang. Karena itu, bahkan dengan jumlah ratusan juta dolar, ia hanya dapat membeli lebih dari 1 juta Mu Yuan Li. Untuk biksu biasa, lebih dari 1 juta 5 elemen sumber daya, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Tapi bagi Zhu Hengyu, apakah itu juga disebut uang? Untuk mengetahui, kristal chaos dapat menguraikan 5 elemen masing-masing 10.000 derajat. Sebanyak 50.000 derajat dapat diuraikan menjadi 5 elemen sumber daya. Yang disebut kekuatan sumber 1 juta 5 elemen, tetapi kekuatan sumber 5 elemen terkandung dalam 20 kristal yang kacau.
Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Melihat Li Yun, Zhu Hengyu berkata, "Selamat tinggal. Kamu harus membawa pulang bonus ini dan meningkatkan lingkungan hidupmu." Ini, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Li Yun tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Anda tahu, menginvestasikan sumber daya dalam budidaya adalah investasi yang paling hemat biaya. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula kemampuan untuk memperoleh manfaat. Digunakan untuk meningkatkan kehidupan itu benar-benar terlalu mewah. Bahkan dengan ratusan juta rupiah. Paling banyak tapi ganti ke rumah yang lebih besar. Kemudian isi beberapa furnitur mewah. Hanya ada sedikit tingkatan dalam hal makanan, sandang, dan tempat tinggal. Namun semua ini hanya konsumsi dan tidak akan membawa manfaat apapun. Kesenangan yang menggurui apa yang harus saya lakukan setelah itu. Tapi apakah itu? Melihat Li Yun ragu-ragu, Zhu Hengyu menghela nafas dan berkata, "Pokoknya, dengarkan aku kali ini. Saya tidak dapat menerima bahwa pria yang bekerja untuk saya masih menjalani kehidupan yang miskin." Mendengar perkataan Zhu Hengyu, Li Yun tiba-tiba tertawa tak berdaya. Apa yang Raja Iblis katakan adalah untuk tujuan ini. Kemudian bahkan jika dia enggan di dalam hatinya, dia hanya bisa menerima perintah. Jika tidak, saya khawatir saya akan segera kehilangan pekerjaan. Klan Iblis memiliki pepatah jangan pernah menghadapi Kaisar Iblis. Zhu Hengyu tertawa dan berkata, "Mulai sekarang, tahun depan. Selama kamu bisa merekrut 100.000 pengrajin elit dari suku Chuanshan. Jadi, selain bonus ratusan juta, aku akan memberimu 100 juta derajat kekuatan sumber kayu." Apa? Dengarkan apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Mata Li Yun menatap seperti lonceng tembaga. Apakah kamu bercanda? 100 juta derajat kekuatan sumber kayu. Itu setara dengan puluhan miliar kekayaan yang mengerikan. Ini, mungkinkah? Melihat tatapan tertegun Li Yun, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum diam-diam. Karena Li Yun sangat mampu. Dan sangat rajin dan pekerja keras. Zhu Hengyu itu secara alami perlu berkultivasi dengan penuh semangat. Jika kamu bisa, Zhu Hengyu berharap bisa melatih Li Yun sebagai agennya di kota Yunding. Dia memiliki otoritas penuh untuk menangani segala sesuatu di kota Yunding. Lewat sini, bahkan jika Zhu Hengyu berada di medan perang yang runtuh, dia tidak perlu khawatir tentang urusan kota Yundian, tidak ada yang akan bertanggung jawab. Apalagi jika Li Yun benar-benar bisa di tahun depan. Rekrut 100.000 pengrajin Chuanshan. Itu sangat membantu Zhu Hengyu. Jangan berpikir, dalam 6 bulan terakhir, 130.000 pengrajin elit dari suku Chuanshan telah direkrut. Jadi saya pikir pengrajin elit dari kelompok etnis Chuanshan sangat bagus. Hal semacam ini mudah dulu baru kemudian sulit. Lebih dari selusin tim konstruksi super besar yang bersedia melepaskan semuanya telah diperoleh. Selanjutnya, saya tidak benar-benar ingin menjual, atau tim konstruksinya relatif kecil. Oleh karena itu, terlalu sulit untuk merekrut 100.000 pengrajin elit lainnya dalam 1 tahun. Jika Li Yun tidak bekerja keras, itu tidak akan pernah selesai. Melihat ekspresi luar biasa Li Yun, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, "Pada tahun depan, kami akan menyelesaikan pembayaran bulanan. Setiap bulan, saya akan membandingkannya. Jika jumlah pengrajin elit dari kebangsaan Chuanshan yang direkrut bulan itu mencapai 10.000. Kemudian, Anda akan segera menerima bonus bulan ini dan 10 juta sumber daya kayu." Mendesis. Dengarkan apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Sulit bagi Li Yun untuk percaya atau tidak. Jika Zhu Hengyu tidak memiliki hati ini, maka dia tidak berani melakukan ini. Untuk mengetahui, bahkan selama sebulan, Zhu Hengyu tidak memenuhi janjinya. Zhu Hengyu dianggap tidak jujur. Bagi Raja Iblis, ketidakjujuran adalah masalah yang sangat serius. Begitu menyebar, kerugiannya terlalu besar. Melihat Li Yun tertegun, lidahnya sulit dimengerti. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum dalam hati. 100 juta derajat kekuatan sumber kayu, memang terdengar banyak. Tapi saat diubah menjadi kristal yang kacau. Tapi hanya 2000 kristal yang kacau. Uang dalam jumlah kecil ini tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki biksu biasa di medan perang kehancuran, yang akan terasa sangat berharga. Benar-benar mumpuni untuk memasuki medan perang kehancuran. Selama Anda bekerja keras, Anda bisa dengan mudah memperoleh kekayaan tersebut. Setelah memberikan bonus kepada Li Yun sebelumnya, dalam beberapa hari berikutnya, Zhu Hengyu dibagi menjadi 13 kelompok. 130.000 penambang elit dari suku Chuanshan dikirim ke kota kuno api penyucian melalui susunan teleportasi. Altar teleportasi dapat dibuka pada titik-titik tetap. Hanya saja jika Anda menyalakannya sekali, itu menghabiskan banyak kristal yang kacau. Selama waktu pembukaan saluran, setiap nafas mengkonsumsi sejumlah besar kristal yang kacau. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, larik teleportasi ini tidak akan diaktifkan. Namun, Zhu Hengyu tidak memiliki masalah dalam hal ini. Zhu Hengyu sudah tidak menyadari kristalisasi yang kacau balau. Dia memang kekurangan kristal chaos sekarang. Tapi, dalam pepatah lama, yang kurang adalah uang besar, bukan uang kecil. Zhu Hengyu masih tidak kekurangan uang kecil seperti membuka dan memelihara susunan teleportasi. 130.000 penambang Chuanshan.
Ditambah 30.000 penambang Chuanshan asli. Di seluruh dunia bawah tanah, Zhu Hengyu memiliki 160.000 pengrajin elit dari suku Chuanshan. Meski pengrajin Chuanshan ini pun masih belum cukup, setidaknya mereka telah membuka 72 tambang di sekitar 72 kota api penyucian. Saatnya menambang, mengangkut, dan mencium 5 elemen emas. Ada 72 tim penambangan, masing-masing lebih dari 2.000 orang. Skala ini tidak lagi kecil. Tepat setelah Zhu Hengyu mengirim 130.000 pengrajin elit dari suku Chuanshan ke kota kuno api penyucian. Ada berita dari Jin Xianer. Nenek moyang dari keluarga Jin Xianer Golden Eagle Demon Saint, Jin Lan, ingin bertemu dengannya. Setelah menerima berita ini, Zhu Hengyu merasa gugup. Tanpa sadar mengira tindakannya menarik perhatian Jin Lan. Sekarang, jelas untuk menyelidikinya. Zhu Hengyu tidak bisa pergi, bahkan berbalik dan lari. Tetapi dengan cara ini, tidak mungkin untuk terus merekrut pengrajin elit dari suku Chuanshan. Kerugiannya terlalu besar. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. Pergi saja, apa yang menakutkan, selama identitasnya tidak terungkap. Kemudian Jin Lan tidak berani melakukan apapun padanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.